sahabat Hermina, kembali lagi bersama kami di podcast Hermina Pandanaran. Perkenalkan, saya Dr. Graciela dan bersama saya hari ini Dr. Muklis Ahsan Uji Sofro, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik infeksi. Selamat siang dokter. Selamat siang Dr. Grace. Siap untuk memberikan ilmu ke kita kayaknya dengan senang ya, hati. Nah, sahabat Hermina, kita akan bahas topik yang sangat menarik nih tentang HIV, tentang pencegahan HIV, tentang apa itu HIV sih. Ini mungkin saya langsung persilahkan aja ya dok, tentang HIV, AIDS itu apa sih dokter? Jadi kalau seseorang terinfeksi HIV berarti kemasukan virus HIV. Tubuh akan melakukan respon untuk menjadi peradangan atau tidak. Biasanya selama 3, 5 tahun atau 6 tahun baik-baik saja, tidak muncul gejala apa-apa. Setelah itu sistem imun kita turun, baru muncul infeksi ikutan yang membuat seseorang menjadi AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, akibat daya tahan tubuh yang turun, lalu muncul infeksi ikutan. Apakah jamur di mulut, TBC paru, diare kronis, dan seterusnya. Buat mendeteksinya itu gimana sih? Hanya bisa diketahui dari pemeriksaan laborat. Dokter nggak bisa, kayaknya Mbak HIV deh, nggak bisa. Harus dilakukan pemeriksaan laborat, darah, dites HIV. Jika reaktif atau positif, berarti pasien kita terinfeksi HIV. Tapi ada gejala awalnya nggak sih dok sebenarnya? Beberapa pasien itu ketika ada infeksi akut 2 minggu pertama setelah virus masuk, ada seperti flu, demam, sakit kepala, nyeri tenggorokan, kadang ada pembesaran kelenjar getah bening di leher, badan glungkrah, nggak enak semuanya, seperti mirip flu, sehingga disebut flu-like syndrome. Kalau sudah seperti itu, ada riwayat hubungan seks yang tidak aman, langsung ditawarkan untuk tes HIV. Jika positif, berarti infeksi HIV dalam keadaan akut itu. Kalau tes itu harus di rumah sakit dok atau gimana? Sekarang semua rumah sakit maupun puskesmas maupun klinik itu bisa melakukan tes itu. Laboratorium swasta semua bisa melakukan tes itu. Hanya saja karena tes ini memerlukan konseling, kalau ada tes sebaiknya dilakukan konseling sebelum tes. Setelah ada hasil dilakukan konseling lagi. Harus konseling ya dok ya. Tapi kayak kita aksesnya susah nggak sih dok dapatnya? Mudah sekali, enggak sih, terjangkau kok. Bahkan kalau mau di puskesmas di seluruh kota Semarang ini kita tidak membayar karena dibantu oleh pemerintah. Kalau di rumah sakit tentu membayar biaya pemeriksaan. Kalau di rumah sakit swasta, Kalau misalnya nih ada pasien nih dok yang memang merasa beresiko gitu, terus emang ada riwayat hubungan seksual yang tidak aman gitu, ada gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan, cara mengaksesnya memang langsung datang. Tinggal berobat ke dokter, boleh ke dokter umum atau ke dokter spesialis penyakit dalam atau ke dokter spesialis kulit. Dokter, saya ingin melakukan tes HIV. Atau sebagian pasien menyatakan, dok, saya ingin tes VCT, Voluntary Counseling and Test. Jadi secara sukarela sudah akan maklum, langsung dibuatkan pengantar ke laborat diambil darah, tunggu, nanti ada hasil dijelaskan, selesai. Jadi prosesnya praktis sekali. Praktis ya dok ya. Kalau misalnya kita buat tahu itu cara nularnya dari siapa gitu, agak sulit ya, dok? Karena yang tahu adalah pasien, dan pasien sering merasa itu privasi saya. Jadi kami sering kesulitan pasien ini tertular dari siapa, kecuali pasiennya sendiri yang tahu. Kira-kira saya melakukan hubungan seks berisiko dengan siapa ya, gitu. Ada cara pencegahannya nggak sih dok? Pencegahannya sebetulnya lakukan hubungan seksual yang aman, karena penularan terbanyak adalah melalui hubungan seksual. Jadi kalau suami hubungan seks dengan istri hubungan seks hanya dengan suami, insya Allah aman. Tapi kalau melakukan hubungan seks di luar itu, kita tidak bisa menjamin apakah pasangan kita terinfeksi HIV apa tidak.
selain berhubungan seks yang tidak aman? Dari ibu yang HIV positif memang 10% menularkan ke bayinya ketika dalam kandungan, ketika partus melahirkan secara normal, atau ketika menyusui bayinya. Itu penularan melalui dari ibu ke anak. Yang paling kecil melalui jarum suntik. Sekarang ini sudah relatif jarang ya penggunaan jarum suntik yang bergantian pada penggunaan narkoba suntik, sekarang udah mulai jarang. Lalu transfusi darah itu pun sangat kecil sekali persentasenya, karena semua darah donor itu selalu dilakukan screening tes HIV. Oke, kita kan selalu dengar nih dok tentang hal-hal penderita HIV yang kok sakitnya berat banget gitu, tapi sebenarnya penderita HIV bisa hidup normal kan? Bisa kalau mendapatkan pengobatan antiretroviral. Jadi begitu positif langsung ditawarkan untuk minum obat antiretroviral ARV. Maka sistem imunnya akan bagus, jumlah virus di dalam darah akan rendah, dan aktivitas berproduksi aktif bisa seperti orang-orang yang tanpa virus HIV. Oke dok. Tapi memang harus sabar, setiap hari diminum. Minum obat setiap hari sesuai anjuran dokter. Kalau minumnya harus sehari sekali, jangan ditawar 2 hari sekali, supaya kontrolnya lebih jarang, enggak bisa. Harus setiap hari. Sesuai penggunaannya juga ya dok ya. Oke. Kalau misalnya selain ARV itu apa sih dok sebenarnya? ARV adalah obat antiretroviral yang kalau dikonsumsi oleh pasien terinfeksi HIV masuk ke lambung, kemudian didistribusi aliran darah menuju ke sel-sel yang ada virus HIV untuk mengingatkan virus jangan beranak pinak. Jadi hanya mengingatkan virus jangan beranak pinak supaya dia tetap jumlahnya tidak banyak. Di samping minum ARV sebetulnya pasien HIV harus istirahat teratur, tidur yang cukup, olahraga teratur dan terukur, mengkonsumsi makanan yang ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Ditambah syukur-syukur mengkonsumsi vitamin. Semua vitamin dan mineral bagus ya, karena vitamin sangat bermanfaat untuk menjadi katalisator metabolisme di tubuh kita. Oke, berarti kalau misalnya sesuai anjuran minum ARV-nya sangat mungkin virus HIV itu yang namanya tidak terdeteksi ya, dok, ya? Kita akan melakukan pemeriksaan setiap tahun sekali. Pasien terinfeksi HIV dicek viral load tidak terdeteksi, undetectable is untransmitted. Jadi pasien yang terinfeksi HIV minum obat ARV, jumlah virusnya tidak terdeteksi, maka tidak menularkan ke orang lain. Jadi memang cara untuk tidak menularkannya itu harus dari minum obat teratur, tidak melakukan hubungan seks yang tidak aman, dan lifestyle hidup sehat. Gitu. Ini yang lagi hot topicsnya dok, kan sering ya dok ya kalau misalnya kita dengar di acara HIV itu 3-0 dokter. Zero new infection, zero related death, zero discrimination dokter. Nah ini sampai saat ini mohon maaf masih ada tetap diskriminasi di antara keluarga kita. Kalau ada anggota keluarga yang HIV agak minggring-minggring, bisa nggak ya kita hidup bersama, kunjungan bersama, bisa nggak ya? Kalau ada pasien HIV yang dirawat di UGD, dokter jaga UGD juga, dok, ruang isolasi kami kok penuh ya dok. Padahal infeksi HIV kan tidak harus diisolasi kalau nggak ada TBC-nya misalnya. Kalau sudah di ruangan, perawat masih sering tanya, dok, pasien dokter tuh ketularan dari siapa sih dok? Jadi ada rasa ingin tahu, rasanya kan nggak tahu. Yang tahu kan pasiennya. Itu juga salah satu bentuk diskriminasi. Atau ada perawat atau dokter yang begitu ada pasien HIV selalu orangnya kayaknya baik-baik saja, kok bisa kena HIV ya? Jadi seolah-olah orang terinfeksi HIV itu harus tidak baik gitu loh, padahal kan tidak. Nah, mari kita mulai mengurangi stigma dan diskriminasi. Karena adanya stigma dan diskriminasi menjadikan teman-teman kita yang terinfeksi HIV kadang jadi malas untuk berobat, jadi malas untuk ngambil obat lagi, jadi malas untuk minum obat yang sudah diberikan. Karena harus disimpan dengan baik supaya anggota keluarganya tidak ada yang tahu kalau mengkonsumsi
obat ARV. Oke, berarti dari masyarakat punya peran juga ya dok sebenarnya. Besar sekali, dimulai dari keluarga, terus masyarakat, teman sekerja. Kami masih sering ditelepon loh kepala kantor, dok, pasien dokter ada yang jadi staf kami, itu nanti ruangannya boleh nggak dicampur dengan teman yang lain, dalam satu ruangan itu 2-3 orang, nanti batuknya, angopnya, wahingnya menularkan virus HIV. Masih ada sampai hari ini yang seperti itu. Oke, jadi walaupun gejala awalnya memang flu-like syndrome, tapi tidak disebarkan seperti flu yang lewat udara gitu ya. Dia hanya bisa menular lewat aliran darah. Tidak lewat udara. Iya. Beda dengan COVID kan? COVID kan kita bergaul wahing gitu aja sudah menular virusnya. Oke, banyak banget nih dok. Yang lagi banyak dibahas juga tentang PrEP dok. Sebenarnya PrEP itu apa dokter? PrEP itu pra-exposure prophylaxis. Jadi pasien-pasien yang HIV, seorang bapak misalnya, istrinya kok negatif, bisa dianjurkan untuk mengkonsumsi obat ARV khusus untuk pre-exposure prophylaxis, supaya ketika melakukan hubungan seks bisa tidak tertular. Dan di Semarang sudah ada beberapa puskesmas yang membagikan obat ini. Oke, jadi semuanya aksesnya sudah terjangkau, cara pencegahannya juga sudah. Yang cukup menarik di rumah sakit kita, obat-obat ARV juga ada loh. Sudah ada ya dok, tes HIV juga bisa loh. Melayani pemeriksaan HIV, pengobatannya. Rawat inapnya pun siap menerima. Bahkan tindakan operasi juga. Operasi pun yang mau melahirkan dengan HIV di rumah sakit kita juga sudah bisa. Oke, banyak banget nih dok ilmu yang kita dapetin hari ini tentang HIV, pencegahannya, definisinya, semuanya. Kita benar-benar jadi tahu banyak hal tentang HIV. Nah ini ada yang mau disampaikan lagi dokter ke sahabat-sahabat Hermina? Jadi stop HIV hanya di diri kita, tapi kalau udah positif berobatlah teratur di rumah sakit kami. Insya Allah tetap sehat bersama kami. Oke, terima kasih dokter untuk segala ilmunya. Ini kita belajar banyak hal. Kalau misalnya sahabat Hermina masih mau tanya-tanya atau masih pengen tahu lebih banyak lagi tentang HIV, mau konsultasi lebih lanjut dengan dokter Muklis, bisa langsung datang ke Hermina Pandanaran, bisa menghubungi call center kami di 15488 atau melalui aplikasi kami di Halo Hermina. Bisa juga melalui website kami di www.herminahospitals.com. Kalau pasien mau menggunakan BPJS juga bisa akses di Mobile JKN teman-teman. Gitu ya dok ya, mungkin banyak banget yang kita dapetin hari ini. Tetap sehat dengan HIV dan sehat, tidak menularkan ke orang lain. Stay healthy sahabat Hermina.